Ini perjanjian belum berlaku, belum mengikat, walaupun sudah disain oleh Trump sama Pak Prabowo. Kenapa? Karena dalam perjanjian itu sendiri, dalam pasal 7.5 mengatakan dia perlu proses hukum domestik masing-masing negara. Ini juga dipertegas oleh penjelasan tertulis dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Mereka merujuk ke situ, ini perlu konsultasi dan persetujuan DPR, ratifikasi istilahnya. Nah, karena itu memang prosesnya sendiri, kalau dikatakan ini sudah mengikat, memang belum. Tapi kan sudah, Presiden sudah tanda tangan. Apakah DPR harus menandatangani? Harus menyetujui? Tidak. Ada waktu, kalau menurut Perpres, persetujuan perjanjian internasional, ada peraturan presidennya, itu harusnya pemerintah membawa naskahnya ke DPR dalam waktu 90 hari. Makanya saya tanya tadi, sudah belum? Kalau belum ini main-main ya. Ini perjanjian sudah ribut begini kok belum diserah-serahkan ke DPR. Jadi kayak harusnya segera dong untuk memberikan proses bahwa rakyat melalui DPR setuju atau tidak. Nah, persoalannya ada yang menanyakan apakah bisa memilih untuk setuju beberapa pasal dan tidak. Misalnya yang tarif 0%. Kan ada tuh. Bisa nggak itu disetujui? Nah, ini polanya tidak begitu. Ini polanya apakah DPR setuju atau tidak Perpu. Nah, Perpu itu DPR nggak bisa milih tuh. Pasal ini saya setuju, pasal pimpinan KPK yang pasal ini saya setuju, yang ini nggak setuju. Nggak bisa. Either menolak atau menerima. Nah, sama ratifikasi perjanjian dagang juga begitu. Menerima, setuju, atau menolak. Nah, secara hukum menurut saya, karena ini tadi 214 kita diwajibkan XYZ, sedangkan Amerika cuma 9, berat sebelah, ini melanggar pasal 1 ayat 2 kedaulatan rakyat, ya mestinya DPR menolak. Tetapi saya paham, kita juga tahu DPR-nya kan koalisinya menyandera ini. Jadi kemungkinan DPR-nya menyetujui tinggi. Nah, kalau begitu kondisinya bagaimana? Kalau begitu kondisinya, maka dia disahkan jadi undang-undang. Menjadi undang-undang, undang-undang pengesahan perjanjian dagang. Nah, undang-undang inilah yang kita bawa ke MK. Ini kita bicara hukum ya. Diuji konstitusionalitasnya di MK, di meja merah MK. Paling tidak menurut saya ada 2 batu uji. Tadi pasal 1 ayat 2, soal kedaulatan itu di tangan rakyat. Ya kan, ini menyangkut harga diri bangsa, ini perjanjian yang begini, ya kan. Kedua, pasal 33 ayat 2 dan 3, soal produksi, alat produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan ayat 3-nya tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan diserahkan kepada Amerika. Tiba-tiba kita punya energi diserahkan ke Amerika kan gitu, dalam konteks perdagangan, tapi sebenarnya merugikan kan gitu. Nah, 2 batu uji ini minimal menurut saya bisa tuh. Persoalannya apakah MK-nya cukup independen? Nah, akhir-akhir ini saya dengan teman-teman KALS, Prof. Uceng, Bivitri Susanti, Ferry Amsari dan kawan-kawan itu kan ada Constitution and Administrative Law Society, ya asosiasi pengajar HTN lah. Itu kita mengajukan laporan pemeriksaan misalnya terhadap Hakim Konstitusi Adis Kadir. Karena menurut kita ini tidak memenuhi kriteria syarat konstitusi negarawan ini. Di sisi lain, proses di Mahkamah Agung juga kelihatannya akan menggantikan Anwar Usman dengan apakah kualitas negarawannya juga terpenuhi. Nah, kalau MK-nya mulai masuk hakim-hakim yang tidak mempunyai kualitas negarawan dan arahnya kelihatannya begitu, KPK dikooptasi lewat regulasi, dikooptasi lewat TWK kepada teman-teman dipecat, diremahkan, sama kan? Ini MK juga akan mengalami proses itu. Undang-undang MK-nya diubah. Kemudian hakim konstitusinya dicoba ditaruh orang-orang yang partisan, yang tidak memenuhi syarat negarawan. Saya khawatir pun MK tidak bisa juga melaksanakan mandat menjaga marwah kedaulatan rakyat kita.